Romo Alek, para sahabat-sahabat Sadana dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan selamat datang dalam pertemuan virtual kita ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat di bawah perlindungan Bapa yang teramat mengasihi kita. Hari ini kita kembali lagi berjumpa untuk mendengarkan pengajaran Romo Alek dan judul hari ini adalah melepaskan kelekatan. Nama saya Lucy, saya yang akan menjadi moderator hari ini. Marilah kita mulai acara kita pagi ini, dan untuk membawa kita masuk ke dalam suasana meditasi, marilah kita mendengarkan lagu pembuka yang berjudul Singkirkanlah Penghalang Sabdamu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu, keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya, serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Kita satu hati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih, lihatlah kami anak-anak Bapa yang telah mengenal dan mengikuti Yesus Putra Bapa itu. Dalam penyelenggaraan Bapa, kami Kau beri tugas perutusan
dalam hidup ini, dan Kau anugerahi kegemaran masing-masing sebagai selingan di antara kesibukan tugas. Utuslah Roh Kudus, Sang Penolong, untuk memelihara kami dalam kemerdekaan batin, supaya tidak menjadi budak kegemaran apapun. Bapa, pada hari ini kami juga mengucap syukur atas ulang tahun Romo Alex yang ke-84, tanggal 24 Februari yang lalu. Semoga rahmat dan kasih karunia-Mu selalu menyertai Romo Alex dalam setiap tugas dan pelayanan Romo, dan semoga dengan buah-buah roh yang melimpah. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan, Putra-Mu dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Tilde. Romo Alex, sekarang kami siap untuk menerima bimbingan dari Romo. Silakan Romo. Selamat pagi semua. Kita akan masuk ke dalam doa batin, renungan mengenai melepaskan kelekatan. Karena ini adalah persiapan doa batin, maka saya mau mengajak para Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang terkasih, untuk sejenak memejamkan mata, masuk ke dalam keheningan. Kita meresapi keheningan dengan kesadaran akan perasaan-perasaan pada tubuh kita. Orang Hindu menyebut ini sebagai vipassana. Rasakanlah perasaan mulai dari ubun-ubun, mungkin merasa sejuk kalau tinggal dalam ruangan AC, atau merasa hangat kalau kena sinar matahari pagi. Dari ubun-ubun turun ke wajah. Mungkin juga merasa sejuk kalau tinggal di suatu kamar. Turun ke dada. Ada kehangatan dari baju atau pakaian yang kita kenakan. Turun ke pinggang. Merasa apa di pinggang? Turun ke paha, kanan dan kiri. Mungkin hangat kalau tertutup pakaian. Atau sejuk kembali bila sampai pada kaki, pada tulang kering. Turun sampai telapak kaki. Mungkin hangat kalau pakai sandal, atau sejuk kalau menapak kaki pada lantai. Sekarang kembalilah ke atas lewat belakang.
lewat tumit ke betis. Apa yang kurasakan pada paha, pada pantat yang mungkin terasa duduk di suatu kursi, pada pinggang belakang, rasakanlah kehangatan pakaian pada punggung, pada leher, pada kepala. Kalau masih penuh dengan rambut, pada kehangatannya. Kalau sudah berkurang rambutnya, pada kesejukan kepala. Rasakanlah kesejukan pada tangan kanan dan kiri yang tidak tertutup pakaian. Dengan kesadaran akan macam-macam perasaan tanpa sengaja kita masuk dalam keheningan batin. Dalam hati, dalam batin, ada kuasa Allah yang membisikkan betapa besar cintanya kepada kita masing-masing, yang masih bisa merasakan sensasi pada tubuh kita sendiri-sendiri. Ada beberapa saudara yang mati sensasi atau perasaannya. Kita bersyukur masih bisa merasakan body sensations, perasaan-perasaan pada tubuh kita. Perasaan-perasaan itu melindungi kita supaya tidak terkena sesuatu yang tajam atau yang membuat gatal. Terima kasih Tuhan atas perasaan-perasaan pada tubuh yang kita rasakan dan kita sadari sebagai anugerah-Mu.
syukur hati kami. Kami tunjukkan kepadamu ya Bapa, lewat Yesus Kristus, Putramu yang menjadi manusia, punya badan seperti kami. Terima kasih atas Roh Kudus yang tetap memelihara kami dalam kesehatan sampai pada pagi hari ini. Beberapa saudara dan sahabat sudah kau panggil, kami masih kau beri hidup. Kau beri perasaan untuk bisa melanjutkan hidup dengan saling melayani, saling mengasihi. Bunda Maria, Engkau yang juga pernah hidup seperti kami semua, doakanlah kami dari surga. Engkau sudah di surga dengan roh dan badan, sebagaimana diwartakan oleh gereja. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Silakan membuka mata dan telinga. Oke. Sekarang saya akan memulai dengan butir-butir renungan yang sudah saya siapkan mengenai kelekatan dan bagaimana kelekatan itu bisa kita lepaskan. Untuk memahami apa itu dan bagaimana kelekatan itu ada dalam hati kita, kita mau belajar dari seorang muda yang diceritakan oleh Yesus, oleh penginjil, bertemu dengan Yesus dalam Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 26 yang sekarang akan dibacakan oleh Ibu Tilde. Silakan Ibu, kita sama-sama mendengarkan bacaan dari kitab suci itu. Baik, terima kasih Romo. Pembacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu padanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka
engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, para Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, orang kaya itu orang baik. Dia sudah melaksanakan segala perintah Tuhan. Dia sudah memenuhi semua hukum Tuhan. Maka ini adalah orang yang baik, orang muda yang betul baik. Tapi lalu dia bertanya, apa yang kurang? Dan Yesus berkata, jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin. Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi orang muda yang baik ini dikatakan dalam Injil, mendengar kata Yesus itu, pergilah dia dengan sedih karena sangat banyak hartanya. Maka dengan istilah kita pada kali ini, orang itu melekat pada harta bendanya. Ada kelekatan dalam hatinya. Mendengar itu kita merasa sayang. Bayangkan dia menjual segala miliknya. Lalu mengikuti Yesus, dia menjadi rasul, saya percaya, yang terbaik. Tetapi hatinya melekat pada harta benda. Dia lebih mengandalkan kekayaannya. Maka kalau ditanya, apa itu kelekatan? Kelekatan itu penghalang masuk ke dalam kesempurnaan. Tetap baik, tapi tidak sampai pada kesempurnaan hidup. Maka kalau kita mau mencapai kesempurnaan, kita harus lepas dari kelekatan. Tidak harus menjual rumah atau segala isinya, tidak. Kita memerlukan untuk hidup sekarang. Tetapi jangan melekat. Kalau punya barang, tahu-tahu dicuri orang, malam-malam semua hiasan yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun untuk diri dan anaknya, ibu itu menyesal. Kenapa kita punya pintu belakang?
Sekarang semua hilang. Bertahun-tahun kita mengumpulkan sia-sia belaka. Dan dia menangis. Tapi suaminya berkata, Bu, kita masih punya rumah. Masih punya perlengkapan rumah. Kau masih punya suami. Kita masih punya anak-anak. Itu jauh lebih berharga daripada cincin atau kalung emas dan lain-lain itu. Maka, Bu, jangan menangis. Bersyukurlah pencuri itu tidak mengambil senjata tajam dan menusuk kita yang sedang pada tidur nyenyak. Dan ibu itu kemudian kata suaminya, dia berhenti menangis. Oh ya, 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 ya. Kalau begitu, saya mau bersyukur saja atas kebaikan Allah yang melindungi kita malam tadi. Tapi suaminya lapor kepada polisi dan polisi kemudian menyelidiki dan menemukan pencurinya. Ketika ditemukan, semua hiasan itu sudah dijual. Maka Bapak Ibu berkata, sudah, kami memaafkan engkau. Kalau kau butuh uang, saya masih bisa membantu secukupnya sebagai sembako untuk bulan ini. Dilepaskan dari kelekatan. Maka dalam renungan ini, saya ingin mengajak para Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih untuk mengamati bagaimana kelekatan itu muncul. Bagaimana kelekatan itu bisa menguasai hati kita. Pater Anthony de Mello, perintis sadhana, pernah melihat suatu proses bagaimana kelekatan itu timbul di dalam hati kita. Kelekatan itu tidak pada badan kita, tapi lebih pada hati kita. 3 langkah dalam proses pembentukan kelekatan batin itu. Pertama, kita ketemu atau menjumpai sesuatu yang menyenangkan. Mungkin ketemu hobi, bisa bermain tenis misalnya. Atau ketemu es krim yang begitu enak. Atau ketemu permainan, games yang sering kali ada dalam HP kita. Atau ketemu dengan sinetron yang sangat menyenangkan. Drama Korea misalnya. Saya sendiri tidak biasa melihat karena mataku kurang bisa melihat. Tetapi beberapa teman berkata, kalau sekali menikmati sinetron drama Korea, rasanya tiap hari harus nonton itu. Maka langkah pertama ialah menjumpai seseorang yang menyenangkan atau sesuatu yang menyenangkan. Seseorang itu misalnya seorang saudara atau rekan kerja
yang memuji prestasiku. Dan aku menjadi senang. Langkah kedua, kesenangan yang muncul dari perjumpaan itu, aku cenderung untuk mempertahankan. Aku sudah ketemu dengan games dalam HP-ku. Aduh, enak sekali. Maka setiap kali ada waktu senggang sedikit, aku main games. Atau setiap kali ada waktu, aku nonton sinetron. Langkah kedua ialah kecenderungan atau kerinduan hati untuk mempertahankan atau malah memperjuangkan. Aku dipuji oleh rekan-rekan sekerja karena prestasiku di kantor. Dan aku akan tetap berjuang supaya semua tetap mengagumi dan menghargai prestasiku. Langkah kedua itu kira-kira berupa kecenderungan atau kerinduan untuk mempertahankan yang menyenangkan. Mempertahankan hobi menjadi kebiasaan. Langkah ketiga, aku jadi percaya, kita jadi percaya. Tanpa hobi itu, tanpa games itu, tanpa sinetron itu, bagaimana aku bisa senang? Maka langkah ketiga itu keyakinan bahwa tanpa orang itu atau tanpa barang itu, aku tidak bisa puas, tidak bisa bahagia. Disinilah sudah menancap dalam hati kelekatan batin. Kelekatan batin itu mengganggu kesehatan, kadang-kadang mengganggu kesehatan fisik. Saya kenal seorang yang pada awalnya biasa saja main games. Tetapi kemudian dia ternyata oleh keluarganya, oleh istrinya dihitung. Dia itu kalau sudah duduk main games bisa berjam-jam. Waktu dihitung minimal 8 jam sehari. Sampai lupa pekerjaan. Lupa cari nafkah. Kelekatan itu adalah gangguan kesehatan mental, seringkali juga mengganggu kesehatan fisik. Seorang ibu begitu senang nonton sinetron, sampai lupa untuk masak, sehingga waktu anak-anak dan suami pulang, lupa aku, sorry ya. Lalu dia pergi cepat-cepat belanja saja, beli makanan untuk anak-anak dan untuk suaminya. Kalau sekali tidak apa-apa, tapi kalau tiap-tiap kali itu memboroskan uang dan melupakan keluarga. Maka kita selama masa pandemi ini, kita banyak merenung mengenai kesehatan mental atau melepaskan gangguan kesehatan mental. Misalnya, kita
sudah pada awal itu mengatakan keheningan itu perlu. Kalau dalam hidup selalu saja harus ada musik sejak pagi-pagi buta sampai malam. Harus ada suara. Lalu orang tidak punya waktu untuk refleksi. Hidupnya jadi dangkal. Dan dia tidak sempat berdoa. Maka memelihara keheningan itu suatu indikasi kesehatan mental. Atau ada lagi, memelihara ketakjuban. Bisa kagum, bisa takjub. Itu juga memerlukan waktu, memerlukan kemauan, termasuk gangguan kesehatan mental adalah kelekatan tadi itu. Oleh karena itu, sebagai gangguan kesehatan mental, kelekatan itu perlu dilepaskan. Saya percaya ya keterangan singkat ini cukup jelas yang saya maksudkan. Seperti tadi contoh orang muda yang kaya itu, andai kata dia mau menjual tidak semua harta miliknya, tapi sebagian saja, lalu memberikan kepada orang-orang miskin. Kemudian dia mengikuti Yesus seperti 12 rasul yang lain. Saya percaya dia menjadi rasul yang sangat dicinta oleh Tuhan Yesus. Seperti juga semua rasul yang lain itu. Oleh karena itu, pertanyaan kedua ialah bagaimana kita bisa melepaskan kelekatan itu. Orang lain mengatakan kelekatan itu dalam bahasa Inggris attachment. Atau orang lain mengatakan addiction. Addiction itu kecanduan. Kecanduan minum whisky, kecanduan kerja, kecanduan doa juga bisa. Nah, apapun yang terjadi selalu aku mau berdoa saja. Orang berkata, orang bisa kecanduan kerja. Dalam bahasa Inggris disebut workaholic. Kalau tidak kerja, rasanya hidupnya itu sia-sia. Maka pagi, siang, sore selalu mau kerja saja. Bagaimana melepaskannya? Seorang bapak pernah mengeluh kepada saya, Romo, saya itu sudah bekerja mati-matian. Senin sampai dengan Sabtu malam. Saya selalu kerja. Kalau perlu kerja lembur. Bahkan minggu saya isi dengan pekerjaan yang kurang selesai. Saya ikut misa memang, tapi setelah pulang saya langsung menyelesaikan pekerjaan yang menurut saya belum selesai. Saya mati-matian kerja untuk istri dan anak-anakku. Tetapi anak-anakku itu kalau saya pulang pada lebih suka pergi main di luar. Atau seringkali aku pulang sudah lebih dari jam 9 malam. Mereka sudah tidur.
Mereka tak mengenal bapaknya. Dan tak pernah ada yang mencari saya. Bagaimana ini Romo? Sudah mati-matian kerja demi cinta kepada keluarga, malah tidak dihargai. Lalu saya berkata, mungkin Pak, Bapak itu yang namanya kecanduan kerja. Untuk cari uang memang. Tetapi, kalau boleh saya usulkan, Bapak tidak perlu ngelembur setiap hari. Jam 5 pulang, pulang saja. Minggu sama sekali tidak kerja. Di rumah saja bersama anak-anak dan istri. Tapi Romo, nanti aku tidak punya tabungan untuk masa depan. Betul. Mana lebih penting, punya tabungan atau dicinta oleh anak-anak? Iya. Lalu dia memutuskan, saya tiap hari akan pulang. Senin sampai dengan Jumat kerja sampai jam 5. Memang aku berangkat biasanya mulai jam 5 atau setengah 6 karena pekerjaanku jauh. Dari Bekasi sampai Tangerang. Lalu kalau Sabtu saya boleh pulang jam setengah 1. Maka saya pulang saja. Kalau Minggu sama sekali saya tidak mau kerja. Belum 2 bulan, anak-anak sudah nempel kepada saya. Iya, saya percaya itulah yang disebut melepaskan kelekatan. Melepaskan kecanduan akan kerja. Lebih baik uangnya kurang sedikit, tetapi dicinta oleh istri dan anak-anak lebih mesra. Maaf ya, Romo Alex hilang barusan. Saya berikan pengumuman dulu teman-teman sambil untuk menyingkat waktu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pengembangan Sadana, Anda bisa transfer ke rekening BCA-nya Sadana, nomornya 730-028-5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menabur selama ini. Tuhan berkati, Tuhan yang balas. Kemudian pengumuman mengenai kelas Sadana berikut. Kelas berikut adalah tanggal 12 Maret 2022 pada jam yang sama dan link yang dipakai juga sama. Bagi yang butuh informasi tambahan, silakan hubungin Yanti atau Neti di nomor handphone berikut ini. Itu pengumumannya, jadi kita akan ketemu lagi tanggal 12 Maret. Oke. Romo silakan. Oke. Jadi kita sudah berdoa, singkirkanlah penghalang dari laptopku. Maka sekarang saya lanjutkan. Bagaimana melepaskan kelekatan? Karena kelekatan itu kelihatannya baik, tetapi itu sangat mengganggu. Ada yang bertanya, intinya apa yang harus kulepaskan? Kita tidak bisa melepaskan kelekatan dengan tekad yang bulat, yang kuat. Tidak. Tidak pula dengan kemauan yang keras. Tidak. Tetapi kelekatan itu kita lepaskan dengan kesadaran.
awareness exercises. Maka untuk bisa melepaskan kelekatan dari dalam hati kita, kita perlu sadar, aware. Sadar akan apa? Pertama, akan kekeliruan dan kebodohan kelekatan. Karena dalam kelekatan, orang itu percaya pada makhluk yang memuji saya, pada makanan yang enak, pada whisky yang lezat. Padahal itu memang boleh dinikmati, tetapi jangan sampai kecanduan. Addiction, kecanduan itu malapetaka yang seringkali tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja mengganggu kesehatan mental, kesehatan kejiwaan. Kadang-kadang orang begitu kerja keras terus saja sampai fisiknya merana. Kadang-kadang orang begitu suka merokok sampai kehilangan kesehatan paru-parunya. Kadang-kadang orang suka nonton TV. Saya kenal seorang yang rusak matanya sampai akhirnya buta karena syarafnya terserang. Karena begitu sukanya dia nonton TV dan melihat dalam HP-nya, dalam WA-nya, sampai akhirnya dia tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi sudah terlambat karena saraf matanya sudah rusak karena itu. Maka bagaimana melepaskan kelekatan? Dengan kesadaran akan kebodohan dan kekeliruan dari kelekatan. Yang kedua, sadar atau kesadaran akan keindahan dan kebijaksanaan dari kebebasan batin atau kemerdekaan batin. Santo Ignatius dari Loyola bahkan mengatakan, untuk bisa mencintai, orang perlu lepas dari kelekatan. Juga untuk mencinta Tuhan dalam kesibukan apostolik, kelekatan itu akan merupakan gangguan, harus dilepaskan. Karena percaya bahwa apapun yang kulakukan, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan buah-buahnya. Maka yang harus kita sadari ialah bahwa lepas dari kelekatan disebut kemerdekaan batin, itu adalah keindahan dan kebijaksanaan. Dalam latihan rohani, Santo Ignatius menekankan itu sebelum renungan mengenai minggu kedua. Mengikuti Kristus dalam karya keselamatannya. Maka sekali lagi, melepaskan kelekatan itu tidak dengan tekad yang kuat atau kemauan, kehendak yang kuat, tidak. Tetapi lebih dengan kesadaran akan bodohnya dan kekeliruannya kelekatan, dan sebaliknya akan keindahan dan kebijaksanaan dari kemerdekaan batin. Maka yang poin terakhir ingin saya sampaikan pada hari ini ialah mengenai buah-buah kemerdekaan batin. Setelah kelekatan lepas,
orang punya kemerdekaan batin. Apa buah-buahnya? Buah-buahnya antara lain ialah kedamaian. Karena aku bekerja, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan hidup untuk saling membantu satu sama lain dan untuk melayani Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan mungkin sangat sederhana. Aku bisa melayani Tuhan dengan membersihkan halaman gereja pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Supaya kalau umat datang itu merasa enak masuk ke dalam gereja. Sangat sederhana. Tetapi dia memanfaatkan kesehatannya untuk melayani. Maka orang itu jadi damai. Karena dia merasa aku sudah memanfaatkan hidupku, kesehatanku yang masih ada sekarang untuk melayani Tuhan dan sesama dalam kehidupan yang sederhana. Buah yang lain adalah ketabahan. Ketabahan menghadapi derita dan kesulitan. Setiap orang punya kesulitan, besar atau kecil. Tetapi kalau orang itu tidak melekat pada sesuatu, dia bebas hatinya, dia tidak melihat cobaan atau derita sebagai hukuman Tuhan. Tidak. Itu sebagai ujian yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji cinta kasih-Nya. Dengan cara demikian, hidupnya jadi tidak takut kesulitan, tidak takut derita. Dia punya ketabahan. Suatu anugerah yang sangat istimewa. Karena setiap orang punya kesulitan, mungkin karena kekeliruan, mungkin karena gangguan kesehatan, tetapi aku mau beramal, kata seorang yang pernah berkata pada saya. Pokoknya aku mau mengisi hidup dengan amal, dengan pelayanan kepada sesama dan kepada Tuhan. Dan dia percaya kalau nanti saya akan mati, aku punya deposito di dalam kerajaan Tuhan. Dan saya mendengar itu percaya. Padahal dia bukan orang Katolik. Dia orang Muslim. Tapi dia berkata, aku mau menggunakan waktu dan kesehatan untuk beramal. Setiap kali ada kesempatan-kesempatan kecil bagaimanapun itu. Saya tidak mau lebih panjang lagi. Saya mau menutup dengan satu ungkapan dari Pater Anthony de Mello. Dia mengatakan demikian. Apabila engkau bisa menikmati harumnya 1000 bunga, kamu tidak akan melekat pada salah satu saja. Apabila engkau bisa menikmati 1000 makanan, kamu tidak akan melekat pada salah satu saja. Hatinya terbuka untuk semua. Maka inilah yang kita mohon pada Tuhan. Tuhan, berilah aku kesehatan mental. Dalam arti punya kemerdekaan batin. Tidak melekat pada sesuatu pun. Karena melekat pada pekerjaan menjadi kecanduan pekerjaan.
melekat pada doa juga tidak baik itu. Apa-apapun berdoa sampai lupa berusaha. Maka kelekatan itu bagaimanapun perlu kita waspadai. Dan penyembuhannya, pelepasannya lewat kesadaran. Saya percaya saya tidak perlu memperpanjang lagi butir-butir renungan. Kalau mau bisa melihat yang sudah disampaikan dalam YouTube untuk melihat segala kelengkapannya yang lain. Saya percaya itu saja yang ingin saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Yuliani atau Ibu Tilde yang membantu kita dalam pertemuan virtual Sadana pada hari Sabtu ini. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Ya Romo, terima kasih banyak untuk renungan hari ini. Meskipun cukup singkat, tapi sungguh benar-benar menambah pemahaman kami mengenai kelekatan. Oke, Romo sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Romo, apakah kelekatan pada keluarga itu juga merupakan gangguan mental, Mo, sehingga harus dilepaskan juga? Iya, ini kita harus hati-hati. Kita memang harus melekat pada keluarga, pada Tuhan, pada Tuhan juga. Tetapi mungkin kita bisa ingat kata-kata dari Santo Ignatius. Santo Ignatius melihat kelekatan yang keliru disebut inordinate attachment. Inordinate attachment artinya kelekatan yang tidak teratur. Misalnya, ya saya melekat pada keluarga, pada anak, tapi karena saking cintanya pada keluarga, aku tidak pernah mau meninggalkan keluarga untuk cari uang. Karena aku mau tetap selalu dekat dengan istri dan anak-anak. Lalu di situ kelekatan ada yang menguasai hati. Inordinate itu tak teratur. Kalau kelekatan itu teratur, masih kita kuasai, itu tidak membahayakan. Main catur, main games, nonton sinetron, itu baik. Asal jangan menjadi kebiasaan yang membuat saya melupakan tugas-tugas pokok yang lain. Berdoa itu baik, tapi kalau ada kesulitan, ada kebutuhan, lalu duduk berdoa, tidak melakukan sesuatu, itu namanya majnun. Saya kira orang majnun itu tidak baik itu. Maka melekatkan diri pada Tuhan, melekatkan diri pada keluarga, baik, tapi harus diatur pada waktunya, pada caranya. Berdoa itu baik, tapi jangan sepanjang hari. Dalam istilah Ignatians ada kata prayerful life. Prayerful life itu doa yang atau hidup yang penuh doa. Itu tidak berarti sepanjang hidup berdoa terus saja, doa-doa yang panjang-panjang, tidak. Yang lebih dimaksudkan ialah setiap kali aku melakukan sesuatu, aku berdoa dalam batin. Misalnya, aku mau memberi renungan sadana. Aku berdoa, Tuhan, bantulah aku memberi renungan yang bisa dipahami. Pada waktu aku mau makan, Tuhan terima kasih atas makanan yang Kau sediakan dari kemurahan-Mu lewat Pak Peter yang masak. Atau pada waktu aku mau bepergian, Tuhan tolonglah aku supaya aku jangan
naik kendaraan ugal-ugalan, tapi bisa sesuai dengan peraturan. Doa ya singkat-singkat sebelum setiap perbuatan. Lalu hidupnya tidak terganggu oleh doa, tetapi hidupnya makin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir dalam setiap gerakan kita. Dan kalau itu kita sadari, kita punya hidup yang penuh doa, a prayerful life. Sebaliknya, kadang-kadang sepanjang hari aku sibuk, tapi tak pernah mengangkat hati pada Tuhan. Lalu itu kurang membawa kepada keselamatan. Oleh karenanya, kalau aku sakit, bilang, Tuhan, aku sedang agak sakit, tolong beri aku kesabaran. Tuhan, aku mau kerja di kebun, tolong beri aku kesehatan tangan dan kaki, karena meskipun tua, saya masih suka berkebun. Hanya itu saja, singkat-singkat, membuat hidupku selalu hadir di hadapan Tuhan. Maka melekat pada keluarga baik, melekat pada Tuhan juga baik, tapi harus diatur sehingga hidupku tidak selalu berpikir pada keluarga saja. Kadang-kadang ada pekerjaan, kadang-kadang pada doa. Seorang bapak itu anaknya mau menikah. Boleh, tapi harus tinggal di rumah sini. Tapi aku sudah menyediakan cukup uang untuk membeli tanah tempo hari dan sudah mulai membangun rumah meskipun kecil. Enggak boleh, kamu harus tetap tinggal bersama papa mama. Lalu dia melekat pada keluarga dengan cara yang tidak teratur. Melekat dengan cara yang diatur itu tidak dikuasai, tidak menjadi budak dari kelekatan, tapi masih bisa menguasai, mengatur cinta kasih. Orang yang punya kelekatan itu tak bisa mencinta. Karena yang kelekatan itu terarah pada egonya sendiri. Maka melepaskan kelekatan dengan kesadaran itu salah satu akibatnya ialah bisa mengatur segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi melekat pada Tuhan, pada keluarga, baik tentu saja. Tapi apapun perlu diatur sesuai kesempatan dan sesuai dengan kebutuhan. Saya percaya itu jawaban saya. Apakah masih kurang jelas? Sudah menjawab, Romo. Ya, Bahkan ya. tadi juga ada satu teman, Ibu Suryani, bertanya tentang kelekatan tidak teratur dan kelekatan teratur. Jadi sudah sekalian terjawab ya, Ibu. Oh ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditulis lagi di chat. Sementara sambil menunggu yang lain, saya bacakan pertanyaan berikut, Romo. Ya, ya. Apakah kebebasan atau kemerdekaan juga mengandung bahaya? Misalnya lalu jadi bertindak semau gue. Gimana, Romo? Ya. Kemerdekaan itu yang dimaksudkan, kemerdekaan batin ya, itu yang dimaksudkan tidak dikuasai oleh suatu cinta diri. Misalnya orang bebas minum whisky, bebas. Aku sekali-sekali juga mendapat whisky dari seorang teman. Karena waktu saya frater di Gedangan Semarang, saya kerja di sana 4 tahun. Dan kalau pulang itu di pasturan itu ada 3 orang Belanda, 2 orang Swiss. Pada jam 12 kami semua harus pulang untuk siap-siap makan. Makannya 12:30
Jam 12 sudah pulang. Lalu apa? Mereka semua minum whisky. Dan ya, semula saya sebagai frater yang menuangkan pada gelas-gelas kecil itu. Tetapi saya punya gelas sendiri, sudah saya isi dengan air. Lalu saya tuangkan sampai penuh juga. Kemudian mereka bilang songpe semua ya. Nah, lalu saya juga minum bluk satu kali. Mereka heran, kamu sudah biasa minum whisky ya? Biasa, saya bilang. Padahal sebetulnya saya baru belajar di situ di tengah orang-orang Belanda, romo-romo Belanda dan romo dan bruder dari Swiss itu. Maka setelah 4 tahun saya bisa menikmati whisky itu. Sekarang saya masih sekali-sekali diberi 1 botol, tapi saya tidak mau minum tiap hari. Misalnya hari Sabtu malam sebelum tidur saya minum, saya atur sehingga tidak merugikan kesehatan dan gelasnya kecil saya penuhi dan saya minum. Maka kemerdekaan batin itu tidak semau gue, tapi sesuai dengan ya kesehatan, sesuai dengan kemungkinan, sehingga ku atur. Apa-apa itu yang penting teratur, terkuasai. Jangan sampai aku dikuasai oleh whisky, jangan sampai aku dikuasai oleh keinginan kerja, tidak. Tapi saya yang menguasai, saya atur sesuai kebutuhan dan kemungkinan. Maka sekali lagi, kemerdekaan semau gue itu saya kira juga kurang baik karena artinya bukan semau gue, aku diatur, kemauanku diatur, aku menjadi budak dari suatu kebiasaan. Yang penting jangan sampai aku jadi budak tapi jadi tuan yang bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan dan keadaanku yang nyata. Saya kira demikianlah jawaban yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan saudara-saudariku yang terkasih itu. Oke, apakah itu cukup jelas juga? Iya Romo, jelas Romo. Ya. Terima kasih. Berikutnya Mo, ada teman yang tanya, apakah betul yang tadi dia dengar bahwa Romo bilang mencintai Tuhan itu juga harus dilepaskan? Dia takut salah dengar karena tadi sinyalnya nggak stabil, Mo. Apa betul Oke. Mo, Romo bilang begitu? Tidak. Mencintai Tuhan tidak boleh lepas. Tetapi cara mencintai, nah itu misalnya ada seorang yang ingin meniru para suster di Gedono. Gedono itu di sana ada suster-suster Trapistin, suster-suster monastik. Padahal dia itu kerja di kantor. Lalu dia pernah waktu libur ikut di biara di pertapaan Gedono para suster-suster Trapistin, suster monastik itu. Hidupnya hanya berdoa dan bekerja di ladang. Lalu dia kadang-kadang di tengah pekerjaan itu diam saja setengah jam. Teman-teman bilang, kamu melamun atau apa tuh ini? Enggak, aku berdoa. Loh, ini jam kerja, bukan jam doa. Ya, tapi aku ingin meniru suster-suster di Gedono. Lalu teman-teman bilang, kalau begitu jangan kerja di sini. Sana pergilah ke Gedono pada suster-suster Trapistin itu. Maka cinta kepada Tuhan caranya juga harus kita atur. Tidak semua harus jadi suster, tidak semua harus jadi pastor untuk mencintai Tuhan. Tidak.
Tidak semua harus jadi rasul, tidak. Ada orang yang hidupnya sederhana, sebagai bapak dalam keluarga, atau sebagai mungkin menjadi tukang kebersihan kota yang dulu oleh Ahok dikumpulkan dan digaji itu supaya sampah-sampah jangan mendekam dalam lubang-lubang dalam saluran-saluran air itu. Melaksanakan kehendak Ahok dengan melakukan tugas sebagai penjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya, itu sudah mencinta Tuhan. Jadi mencinta Tuhan tidak selalu dalam bentuk doa, tapi bisa dalam bentuk kerja, bisa dalam bentuk pengorbanan juga. Jadi cintanya tetap, tapi caranya berubah-ubah sesuai dengan kemungkinan dan kesempatan yang ada. Saya kira kalau tadi saya mengucapkan mencinta Tuhan bisa ada kelekatan, bisa, tetapi itu mengenai caranya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan profesi dan kedudukan kita masing-masing. Lain jadi pastor, lain jadi bapak dalam keluarga. Lain jadi suster, lain jadi ibu dalam keluarga. Lain jadi polisi, lain jadi satpam, lain. Maka masing-masing melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan, dengan cara itu mencintai Tuhan sesuai dengan kesempatan, dengan profesi kita masing-masing. Tuhan bahkan bersabda, yang kelihatannya sederhana, paling sederhana di dunia akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Maka menjadi paus lain daripada menjadi koster di dalam gereja kecil. Tapi kalau itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, nanti di hadapan Allah Romo, suaranya hilang. sekarang Sudah terdengar ya. Sudah, Mo. Berarti yang bagian terakhir tadi kita nggak bisa dengar, Mo. Minta tolong Coba diulang. Oke, jadi mencinta Tuhan itu harus. Hukum utama berkata, cintailah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka itu tak bisa ditawar. Tetapi cara mencinta Tuhan berbeda-beda. Mo, hilang lagi, Mo. Belum ada suara. Ya, sekarang sudah, Mo. Sekarang sudah. Oh ya, sudah. Ya, oke. Jadi mencintai Tuhan itu keharusan, itu hukum utama. Tetapi caranya berbeda-beda. Lain menjadi Rasul 12, lain jadi Sakeus dalam Injil itu, lain dari Maria Magdalena, lain dari Bunda Maria. Maka caranya harus disesuaikan dengan yang diberikan kesempatan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi cintanya tetap menjadi wajib kita bersama, tapi caranya berbeda-beda. Baik, Mo. Ya, Terima masih terdengar suara saya? Terdengar, Mo. Bagus. Oke, Terima kasih. ya. Pertanyaan berikut ya, Mo. Ya. Mo, ada teman yang selalu set alarm supaya dia tidak ketinggalan doa malaikat Tuhan 3 kali sehari. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai kelekatan untuk berdoa, Mo?
dia menyetel alarm untuk mengatur ya, supaya jangan sampai lupa. Karena mungkin dia sibuk mengajar atau kalau dia guru, atau sibuk memasak kalau dia punya rumah makan. Supaya tidak lupa, maka dia atur. Cara mengaturnya pada jam 12 dia setel alarm. Lalu dengan cara itu dia berhenti sejenak, mungkin 2-3 menit untuk berdoa Angelus, berdoa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan dan sebagainya. Maka itu bukan kelekatan karena dia mengaturnya. Tapi kalau dia sepanjang hari selalu berdoa ini sampai lupa pekerjaan, nah itu menjadi budak dari suatu kebiasaan. Jadi selama kita masih menjadi tuan dalam hati sendiri, itu baik. Romo, bagaimana kalau teman yang kalau dia kehilangan kesempatan berdoa malaikat Tuhan, dia jadi merasa bersalah, jadi merasa sedih. Seperti itu, apakah berdoa malaikat Tuhan itu jadi kelekatan atau belum? Iya, itu sudah mulai jadi kelekatan. Jadi kalau lupa ya, sorry Tuhan aku tadi lupa. Nanti jam 6 sore saya mau berdoa malaikat Tuhan. Sehingga dia tidak dikuasai oleh kebiasaan itu, tetapi menguasainya. Ada orang yang berkata, kita itu kadang-kadang dikuasai oleh masa depan kita, oleh cita-cita, oleh kerinduan, oleh ambisi. Kalau itu membuat kita berjuang, baik. Tapi kalau itu membuat kita lupa yang lain, aku punya ambisi menjadi nomor 1 dalam ujian akhir nanti. Lalu dia seringkali lupa makan, seringkali lupa kerja membantu orang tua, itu kurang baik. Jadi masa depan itu bisa membuat kita budak dari cita-cita, budak dari keinginan. Masa lampau juga. Masa lampau biasanya ada kekecewaan, ada kekeliruan. Dan selalu saja ingat akan kekurangan, akan kekeliruan. Itu tidak baik. Aku memang pernah berbuat keliru, tapi aku sudah mencoba menggantikan. Aku sudah mencoba untuk memenuhi kekuranganku pada waktu itu. Tetapi selalu kecewa dengan diri sendiri itu tidak baik juga. Maka cinta diri sampai tidak mau mengampuni kekeliruan pada masa lampau, itu juga menjadi budak masa lampau. Maka perbudakan kita bisa pada masa depan mengejar ambisi sampai lupa kesehatan, atau pada masa lampau melakukan kekeliruan dan tidak mau mengampuni. Padahal dia hanya bisa berkata, Tuhan, aku tempo hari bohong. Tapi aku menyesal, maka sejak itu aku berusaha selalu tulus saja, selalu sepolos mungkin dalam pergaulan, supaya teman-teman tidak menjadi kecewa terhadap diriku. Aku sendiri menyadari dengan segala kerendahan hati, kelemahanku pada waktu itu. Oke. Baik, Romo. Romo, berarti kelekatan itu bukan dari setan ya, Mo, tetapi dari hati kita. Kata dari hati, ya. Betul ya, Mo? Kelekatan itu gangguan hati. Maka gangguan kesehatan mental. Ya. Kesehatan kejiwaan artinya.
bukan badan, tapi kadang-kadang orang gila kerja sampai lupa makan, lalu fisik juga terganggu. Tapi yang lebih penting, dia mengganggu mentalnya, mengganggu kejiwaannya. Baik, Oke, ya Mo. Kemudian Mo, ada pertanyaan lagi Mo. Ya. Dia bertanya tentang kisah Yakub yang bergumul dengan Allah. Yakub kan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, engkau tidak memberkati aku. Apa memang sikap itu yang terbaik untuk memohon kepada Allah? Mo? Ya, itu suatu cara dari perjanjian lama untuk mengungkapkan keyakinan. Aku bisa mengatasi kesulitan dengan Esau waktu itu hanya dengan bantuan berkat Tuhan. Maka aku mau berdoa sampai engkau memberikan kepadaku kekuatan untuk bertemu dengan Esau saudaraku yang dulu pernah kurugikan karena hak anak sulung itu direbut oleh Yakub. Tapi kemudian dia ingin rindu sekali dengan Esau, kakaknya. Lalu keluarganya disuruh menyeberang sungai dulu. Dia sendiri tinggal di seberang sini. Pada waktu itu, dia melihat ada tangga yang menghubungkan bumi dengan langit. Dan dia percaya adalah Allah di langit yang melindungi saya. Maka akhirnya dia berani menyeberang sungai dengan mohon berkat Tuhan, dan di seberang dia ketemu dengan Esau dengan beberapa orang kuat bersama dia. Ketika ketemu Yakub, Esau itu memeluk, aduh betapa rindu aku ketemu kau. Dan sekarang sudah sekian puluh tahun baru kita ketemu. Maka lalu dia mengambil keputusan, tinggallah kamu di sini, di Palestina ini. Aku akan pergi ke tempat lain karena aku punya orang-orang kuat untuk bisa merebut tanah orang-orang yang memusuhi kita. Jadi di luar segala dugaan, Esau itu ternyata sangat baik, mengampuni kesalahan masa lampau dan menerima Yakub sebagai adiknya dan memberikan Palestina untuk umat Israel yang itu umatnya Yakub, karena Yakub itu namanya Israel. Itu contoh yang sangat bagus untuk berdoa, mohon berkat Tuhan. Saya tidak akan pergi kalau Tuhan tidak memberkati, yaitu suatu cara untuk mengungkapkan keyakinan akan kuasa doa. Oke, ya. Baik, Mo. Mo, berarti Mo, kalau di dalam hidup masih banyak kekhawatiran, berarti masih terikat pada kelekatan ya, Mo? Ya, di mana ada kekhawatiran, orang kurang percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Tapi tidak ada orang tanpa kekhawatiran. Maka kalau sekali-sekali punya kekhawatiran, ya sorry Tuhan, aku lupa bahwa Engkau yang mengatur segala sesuatu. Manusia itu tak pernah sempurna. Nah, selalu ada kekurangannya di sana-sini, dan mengakui kekurangannya itu adalah suatu langkah yang baik di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Maka Yesus pernah berkata, jangan khawatir akan hidupmu, itu dalam Matius itu ya. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak menuai, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Lihatlah bunga bakung di ladang. Tidak menuai, tidak menenun, tapi diberi pakaian lebih indah daripada Salomon dalam segala kemegahannya. Maka jangan khawatir. Itu sabda Yesus, karena sadar murid-muridnya, kita semua
seringkali masih terganggu oleh kekhawatiran. Maka kemerdekaan batin itu kemerdekaan yang memberi kedamaian karena percaya Allah mengatur segala sesuatu. Saya pernah merasa, waduh, mataku makin buram. Aku tidak bisa membaca lagi, untuk apa ini hidupku sekarang. Ternyata Tuhan memberi aku bantuan. Ada yang disebut digital magnifier. Maka sejak itu, aduh, saya bisa membaca lagi meskipun ya lebih pelan-pelan karena harus tergantung pada magnifier, pada kaca pembesar itu. Yang waktu pertama dibeli dari Hong Kong. Kalau tidak salah waktu itu harganya 2 juta. Saya diberitahu dan ada yang membelikan. Sekarang itu katanya paling mahal 800.000. Mungkin itu lebih sederhana dari HP teknisinya. Maka suatu hari mungkin lebih murah lagi dan saya belajar bersyukur meskipun mata kurang jernih, tetapi ya saya masih bisa melayani sadana. Kadang-kadang saya menulis dengan mistar di bawahnya sudah lurus dan saya tidak menulis sebelum saya tahu awal dan akhirnya sampai titik. Lalu di bawahnya lagi sehingga tukang ketik, juru ketik Mbak Mena dari sekretariat itu bisa mengetik dan kalau sudah diketik rapi saya baca dengan magnifier sehingga saya bisa melayani sadhana dengan cara itu. Oke, ini salah satu cara sederhana yang saya alami. Tidak perlu khawatir akan kebutaan. Kalau suatu hari sudah buta sama sekali, ya sudah mungkin waktunya saya harus pulang saja ke rahmat Tuhan. Baik, Romo. Romo, pertanyaan terakhir dari 2 teman ya, Mo ya, yang kira-kira sama sebenarnya pertanyaannya. Mo, bagaimana meningkatkan kesadaran akan kelekatan itu sehingga waktu kelekatan itu belum terlalu melekat kita lebih mudah melepaskannya. Ya, oke. Untuk hal ini saya belajar dari Santo Ignatius Loyola. Dia mengatakan tiap hari 2 kali memeriksa batin. Disebut eksamen konsiensie. Sebelum makan siang dan sebelum tidur malam. Sejenak saja. Hari ini aku mendapat kesempatan berbuat baik apa? Dan aku berbuat yang kurang baik apa? Hanya sadar saja. Lewat pemeriksaan batin yang disebut eksamen konsiensie. Dengan eksamen konsiensi harian, sederhana, singkat, orang menjadi lebih peka terhadap kelekatan-kelekatan yang sedang mulai muncul, lalu bisa atasi sebelum menjadi sangat kuat di dalam batinku. Sebelum menguasai hati, sudah aku tangkap ekornya, dan aku cambuk supaya pergi daripadaku. Kelekatan itu seperti benalu. Hidup ini baik, tapi seringkali ada banyak parasit yang menyedot hidupku. Antara lain itu yang disebut kelekatan atau tempo hari kita merenung mengenai prasangka. Itu 2 benalu yang paling banyak kita alami. Tetapi kalau kita
punya kebiasaan eksamen konsiensie, naliti doso dalam bahasa Jawa itu. Tapi sebetulnya lebih baik meneliti kebatinan, meneliti hati nurani, lalu apapun yang akan bisa menjadi gangguan sudah kita sadari waktu sedang mulai. Maka salah satu cara yang dianjurkan oleh Santo Ignatius ialah setia melakukan eksamen konsiensie, pemeriksaan hati nurani. Itu saja Ibu. Ya. Baik, Romo, satu pertanyaan terakhir dari teman yang barusan muncul. Ya. Romo, jadi supaya kita terbebas dari kelekatan, bolehkah kita berpikir pokoknya apapun jangan berlebihan tanpa kecuali? Benarkah begitu, Mo? Ya, berlebihan dalam arti sampai mulai menguasai hati sehingga aku tidak bisa tanpa itu. Nah, tapi kalau makin rajin ya itu baik. Tapi kalau makin rajin bekerja sampai aku lupa keluarga, pokoknya golek duit, cari uang, lalu itu menjadi kelekatan. Maka yang berlebihan tetapi tidak menguasai hati itu belum berupa kelekatan. Lebih rajin, lebih ramah itu baik. Tapi tidak berlebihan itu. Tapi kalau yang dimaksud sampai itu menguasai hati itu menjadi cacat atau menjadi benalu yang menyedot kegembiraan dalam hati, kedamaian dalam hati, karena buah kemerdekaan batin antara lain adalah kemerdekaan dan ketabahan yang saya katakan tadi. Maka selama kedamaian dan ketabahan itu ada, kita belum terkuasai oleh suatu kelekatan. Oke, ya. Baik Romo. Terima kasih banyak Mo. Pertanyaan sudah Romo jawab semua. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Mo. Untuk pengajarannya dan penjelasannya yang dengan sangat sabar sekali diuraikan buat kita. Terima kasih buat semua yang membantu Ibu Tilde, Ibu Helen, Yanti, Henny, dan Pak Hendro yang di belakang sana. Terima kasih banyak. Romo minta tolong untuk tutup dengan doa penutup dan berikan berkat buat kita, Mo. Atau sebelum itu ada yang mau ditambahkan lagi, Mo? Silakan. Kalau saya kira sudah cukup. Nanti kehabisan bahan tidak bisa bernapas nanti. Ya, Hendra itu belum Pak, itu masih anak-anak muda. Iya, Mo. Oke, jadi mari kita sekarang berdoa, lalu mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Agung, Engkau yang menyelenggarakan dunia seisinya, termasuk kehidupan kita masing-masing. Dan kami percaya Engkau menyelenggarakan demi keselamatan kami, demi kebahagiaan kami di masa yang akan datang dalam kehidupan kekal. Maka kalau di dunia ada cobaan, kalau di dunia ada kesalahan dan kekeliruan, ampunilah kami dan kuatkanlah kami untuk tetap memelihara kemerdekaan batin, anugerah-Mu yang diberikan kepada kami semua lewat Roh Kudus-Mu yang selalu dekat dengan kami, yang diberikan oleh Kristus sendiri melanjutkan karya keselamatan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau menutup dengan mohon berkat untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabat sadana yang lain. Semoga Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.